wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga di tengah masa pandemi ini tetap diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, materi pembelajaran kita hari ini mengenai bentuk penyajian fungsi. Lalu materi yang kedua mengenai pengaplikasian konsep relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi kan? Nah, di pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bentuk penyajian fungsi. Nanti ada berbagai macam bentuk penyajian fungsi seperti diagram panah, himpunan pasangan berurutan, tabel, dan sebagainya. Lalu untuk pengaplikasian konsep relasi, nah seperti yang di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang relasi. Nah di situ contoh-contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari kan sudah ibu jelaskan, misalnya dalam belajar kelompok ataupun kelompok-kelompok kegiatan kesukaan siswa dan sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya untuk pengaplikasian konsep fungsi ini, nah untuk pengaplikasian konsep fungsi ini kita dapat membuatnya dalam bentuk persamaan. Misalnya untuk pembayaran taksi. Nah, taksi nanti akan menempuh jarak tertentu. Jadi nanti berapa yang harus dibayar oleh orang yang naik taksi tersebut. Nah, untuk itu kita akan membahas materinya lebih lanjut nanti yang ada di LKPD. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini, yakni bentuk penyajian fungsi, ibu harap anak-anak ibu dapat memahami macam-macam bentuk penyajian fungsi yang akan dijelaskan nanti. Begitu juga dengan pengaplikasian konsep relasi dan fungsi. Nah, kan sudah dipahami mengenai pengertian relasi dan fungsi. Nanti kita aplikasikan konsepnya ke dalam soal yang ada di LKPD. Jadi harap dipahami dengan baik-baik ya. Baiklah anak-anak, mari kita bahas bersama mengenai penyajian fungsi dan pengaplikasian konsep fungsi dan relasi. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai penyajian fungsi. Nah, silakan kalian amati diagram panah. Nih, diagram panah. Lalu, diagram panah ini diketahui sebagai fungsi dari P ke Q, yang mana anggota P itu adalah 1-5, lalu anggota Q itu adalah 1-10. Relasi ini didefinisikan adalah setengah kali dari. Lalu selanjutnya, pada kegiatan menanya, kalian perhatikan pertanyaannya. Dari fungsi di atas, bagaimana bentuk penyajian fungsi dalam himpunan pasangan berurutan dan persamaan fungsi? Mari kita bahas bersama penyelesaiannya. Adapun penyelesaiannya yaitu himpunan pasangan berurutan dari P ke Q, yakni 1, 2, di mana 1 dipasangkan ke 2, begitu juga dengan 2, 4, 3, 6, 4, 8, dan 5, 10. Lalu untuk persamaan fungsi, yakni 1,2. Kita buat pola bilangan pada bilangan Y-nya ini, yakni 1,2 kali 1. Untuk berikutnya juga demikian, 2,4. Polanya yaitu 2,2 kali 2, hingga seterusnya. Untuk itu, mari kita sebut anggota P sebagai X, lalu anggota Q kita sebut sebagai Y. Lalu akan diperoleh persamaan yakni X sama dengan setengah Y, lalu juga Y sama dengan 2X, yang mana adalah Y ini persamaan fungsi dari diagram panah yang telah ada pada kegiatan mengamati tadi. Begitu penyelesaiannya ya. Lalu, untuk mengumpulkan informasi, ada berbagai macam penyajian fungsi. Yang pertama, diagram panah. Kalian tentu tahu bentuk diagram panah kan? Sama seperti penyajian relasi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lalu, himpunan pasangan berurutan. Untuk himpunan pasangan berurutan, selalu diawali dengan kurung kurawal. Lalu, untuk masing-masing pasangan,
disajikan dalam bentuk kurung, dan setelah selesai ditutup lagi dengan kurung kurawal. Bentuk lainnya yaitu persamaan fungsi. Nah, dari penyelesaian soal tadi, kita bisa membentuk persamaan fungsi dari himpunan pasangan berurutan yang telah diketahui, dengan syarat kita bentuk pola agar terlihat persamaan fungsinya. Lalu, tabel. Nah, tabel ini dapat terbentuk dari kita mengambil titik X dengan sembarang angka, misalnya kita mengambil 1 sampai 5. Lalu kita substitusikan nilai X ini ke persamaan fungsi yang sebelumnya telah diketahui agar diperoleh nilai-nilai yang dapat dibentuk dalam sebuah tabel. Lalu berikutnya grafik. Setelah diperoleh angka-angka pada tabel tadi, dapat dibentuk sebuah grafik yang kita gambarkan pada sebuah koordinat kartesius. Nah, seperti ini ya, yang merupakan grafik dari fx sama dengan 2x. Selanjutnya, pada kegiatan menalar, nah, silakan kalian buat tabel dari grafik fungsi kegiatan mengamati. Nah, buat keduanya sebagai latihan ya. Lalu selanjutnya, silakan kalian buat kesimpulan dari penyajian fungsi yang telah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai pengaplikasian konsep relasi. Silakan kalian amati masalah pada kegiatan mengamati ini, yakni ada 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, Zainul yang mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaan Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Lalu kesukaan Erik bermain komputer dan renang. Lalu kesukaan Taufik menulis cerpen dan renang. Lalu kesukaan Zainul hanya renang saja. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan pertanyaan pada kegiatan menanya. Bentuk relasi apa yang terdapat pada masalah di atas? Dan bagaimana penyajian relasi masalah tersebut dengan himpunan pasangan berurutan? Mari kita bahas bersama. Penyelesaiannya yaitu, relasi yang dapat dibentuk adalah kegiatan kesukaan siswa. Karena kita tahu, tadi diterangkan jika beberapa anak punya kegiatan kesukaan, yakni seperti Thohir, yang suka belajar kelompok, lalu menulis cerpen, dan juga teman-temannya. Lalu untuk pasangan himpunan berurutan, seperti penyajian relasi yang telah Ibu jelaskan pertemuan sebelumnya. Buat sebuah kurung kurawal, lalu untuk himpunan pasangan berurutannya kita buat seperti ini. Thohir menyukai belajar kelompok, lalu Thohir juga menulis cerpen. Begitu juga dengan yang lainnya. Erik suka bermain komputer, lalu Erik juga suka berenang. Dibuat satu persatu jika dia punya 2 buah kegiatan kesukaan. Juga Taufik menulis cerpen, Taufik menyukai renang, dan Zainul yang hanya menyukai renang saja. Untuk berikutnya yakni mengumpulkan informasi. Nah, relasi dalam kehidupan sehari-hari ini berguna untuk pengelompokan 2 himpunan yang berbeda karena suatu hal. Pengelompokan relasi ini tidak memerlukan aturan khusus. Nah, jadi relasi ini dapat memiliki 2 anggota atau lebih, berbeda dengan fungsi yang memiliki aturan tertentu. Untuk kegiatan menalar, silakan anak-anak Ibu mengamati masalah pada kegiatan mengamati yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, anak-anak Ibu harus menyelesaikan soal ini. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar adalah. Nah, juga buatlah relasi tersebut dalam bentuk diagram panah. Setelah itu, silakan buat kesimpulan dari pengaplikasian konsep relasi ya. Untuk selanjutnya yaitu pengaplikasian konsep fungsi. Mari perhatikan permasalahan berikut ini. Sebuah perusahaan taksi menerapkan aturan tarif 2.500 per kilometer dan tarif buka pintu Rp4.000. Lalu selanjutnya silakan kalian perhatikan pertanyaan pada bagian menanya. Pertanyaannya itu,
Bagaimana rumus fungsi jika f(x) menyatakan tarif taksi setelah menempuh jarak x kilometer? Fx, jarak yang ditempuh adalah x kilometer. Penyelesaiannya yaitu tarif taksi 2.500 km dan tarif buka pintu itu merupakan konstanta. Jadi, 2.500 ini merupakan tarif yang ditempuh jika jaraknya x kilometer. Jadi, fungsi yang diperoleh yakni fx sama dengan 2.500x, di mana tarif taksi 2.500 dikalikan x yang merupakan jarak yang ditempuh, dan juga ditambah 4.000 yang merupakan tarif buka pintu. Untuk selanjutnya, yakni kegiatan mengumpulkan informasi, kalian harus memahami definisi dari fungsi, yang mana fungsi ini memiliki aturan khusus dalam pemasangan, yakni anggota himpunan A harus terpasang tepat satu dengan anggota himpunan B. Jika anggota himpunan A memiliki lebih dari satu pasangan, maka relasi tersebut bukan fungsi. Dan jika anggota himpunan A tidak memiliki pasangan, maka relasi tersebut juga bukan fungsi. Selanjutnya, pada bagian menalar, dari kegiatan mengamati, silakan kalian amati lagi. Jika Budi menggunakan taksi tersebut dan dikenakan tarif Rp69.000, maka jarak yang ditempuh Budi adalah, mari kalian substitusikan harga yang didapat Budi ini ke fungsi yang telah diketahui tadi. Setelah itu, silakan kalian simpulkan materi mengenai pengaplikasian konsep fungsi. Mari kita simpulkan bersama materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengenai bentuk penyajian fungsi. Untuk bentuk penyajian fungsi ada 5 ya bentuknya. Yang pertama itu ada diagram panah. Lalu ada himpunan pasangan berurutan, lalu persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Ada 5 bentuk. Lalu untuk selanjutnya, dalam pengaplikasian konsep relasi, kalian harus memahami aturan dari relasi terlebih dahulu, yakni relasi dapat dipasangkan dengan anggota daerah kawan. Nah, untuk relasi sendiri tidak masalah jika dipasangkan lebih dari satu pada daerah kawan. Berbeda dengan fungsi yang memiliki aturan khusus, yakni harus dipasangkan tepat satu di daerah kawan, dan juga anggota daerah asal harus terpasang seluruhnya ke daerah kawan. Jadi paham ya untuk materi pembelajaran mengenai relasi dan fungsi yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jika sudah paham, untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari mengenai persamaan garis lurus. Di persamaan garis lurus itu, untuk awalnya kita akan membahas konsep persamaan garis lurusnya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.